Viral rombongan motor gede nekat masuk ke jalur cepat khusus roda 4 Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Perilaku mereka pun menuai kecaman dari warganet. Aksi tidak terpuji rombongan motor gede saat melintasi jalur cepat jembatan Suramadu ini viral setelah direkam dan diunggah warga di media sosial. Sesekali rombongan moge menyalip mobil yang ada di depannya dan melaju ke bagian tengah jalur. Dari penuturan si perekam video, rombongan moge ini terdiri atas 30 lebih kendaraan, namun hanya sebagian saja yang nekat masuk ke jalur roda 4. Menanggapi viralnya video ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa rambu yang terpasang di jembatan Suramadu sudah sangat jelas sehingga pengendara seharusnya menggunakan jalur sesuai dengan peruntukannya. Saat ini petugas polisi masih menelusuri identitas rombongan moge itu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Mobil supercar mengalami kecelakaan saat konvoi di Tol Kunciran, Tangerang, Banten. Polisi menegaskan akan memeriksa pengemudi supercar dan anggota komunitas lainnya. Peristiwa terjadi saat rombongan mobil mewah melintasi tol dengan kecepatan tinggi menuju arah Serpong. Namun saat di kilometer 15.500, pengemudi mobil berwarna putih hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan. Beruntung saat kejadian, kondisi tol sedang sepi hingga tidak terjadi tabrakan beruntun. Pengemudi juga tidak mengalami luka, hanya mobil mewahnya rusak. Meski hujan mengguyur deras, bursa kerja gelombang ketiga tetap dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diharapkan bursa kerja ini bisa menekan angka pengangguran di Jakarta. Bursa tenaga kerja gelombang ketiga digelar Pemprov DKI Jakarta di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada pagi tadi. Meski cuaca tengah hujan, namun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tetap hadir untuk membuka bursa tenaga kerja ini. Gubernur juga menyempatkan mendatangi stand perusahaan yang membuka lowongan, memastikan para pencari kerja bisa mendapat pekerjaannya. Di lokasi ini terdapat 37 perusahaan yang membuka lowongan sebanyak 2.037 posisi yang nantinya akan berlangsung hingga Rabu esok. Bursa tenaga kerja diharapkan bisa menekan angka pengangguran di wilayah DKI Jakarta. Dan dari rencana 21 kali bursa tenaga kerja, Pemprov DKI baru melaksanakan 13 kali dan 3 diantaranya di wilayah Jakarta Timur. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Demi sawah bebas tikus, Bupati Indramayu Luki Hakim rela pegang puluhan ular untuk ditebar di area persawahan. Bupati artis itu bahkan turun ke sawah pakai baju dinas langsung usai ikut upacara bendera hari Minggu kemarin. Tanpa rasa takut sedikit pun, Bupati Indramayu Luki Hakim memegang puluhan ular yang akan dilepasliarkan di area persawahan. Masih mengenakan baju dinas, Bupati artis ini turun langsung melepasliarkan ratusan ular demi memerangi hama tikus yang merusak area persawahan warga. Ular yang dilepas yaitu jenis ular lanang sapi dan koros. Keduanya merupakan pemangsa tikus, namun bukan ular berbisa. Ular-ular itu yang diambilin itulah akhirnya tikusnya jadi merajalela. Kita para petani pernah nyoba beratas pakai racun pernah? Ya, pernah. Pakai racun pernah, pakai perangkap pernah, bahkan pakai listrik. Dan pada kesetrum, Pak. Hama tikus menjadi musuh utama petani di Indramayu, Jawa Barat. Gara-gara hama tikus, petani kerap gagal panen dan produksi padi di Indramayu merosot. Untuk menekan populasi tikus dibutuhkan predator alami yaitu ular. Selain melepaskan ular, pemerintah Indramayu juga akan melepaskan burung hantu dan biawak di sejumlah kawasan pertanian lain. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa ironi terjadi saat perayaan HUT ke-80 RI di Goa, Sulawesi Selatan. Sebuah video amatir memperlihatkan dua bocah rela memungut sisa makanan peserta upacara dan dibawa pulang untuk keluarganya. Video amatir memperlihatkan peristiwa ironi usai perayaan HUT ke-80 di lapangan Sultan Hasanuddin, Sumba Opu, Goa. Dua bocah berusia 7 tahun berkeliling meja dan kursi tamu peserta upacara, mencari dan memungut sisa kue yang tidak dihabiskan.
Sisa makanan di kardus termasuk yang terjatuh di karpet dimasukkan ke kantong plastik dan dibawa pulang untuk dimakan bersama keluarganya. Sementara hanya beberapa meter dari bocah ini terlihat masih berlangsung kemeriahan perayaan HUT RI. Peristiwa ini pun viral dan mengundang empati warganet, termasuk Kapolres Goa yang langsung mendatangi rumah kedua bocah untuk memberikan bantuan. Bocah pemungut kue acara HUT RI diketahui tinggal di sebuah rumah semi permanen di Kecamatan Somba Opu. Kedua orang tua bocah merupakan pedagang sayur dengan penghasilan pas-pasan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Menyemarakkan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia, sebuah lomba unik digelar di Yogyakarta, yakni Lomba Melamun, di mana para peserta akan dinilai dari durasi paling lama dan paling ekspresif. Melamun ternyata memberi ide bagi warga di Yogyakarta menggelar lomba 17-an di kawasan Benteng Cepuri, Kota Gede, Yogyakarta. Peserta hanya membayar pendaftaran Rp20.000 dengan mendapatkan berbagai fasilitas seperti bantal lesehan, teh poci, makanan ringan hingga dokumentasi. Pemenang lomba pun ditentukan yang bisa melamun dengan durasi paling lama, paling ekspresif, dan kostum paling unik. Bahkan sejumlah peserta mengaku ikut lomba karena memang sering melamun di kehidupannya sehari-hari. Syarat lomba tidak sulit, peserta dilarang mengobrol, bermain HP, maupun mengubah posisi secara berlebihan. Peserta juga dilarang untuk mengantuk bahkan tidur. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba? Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah membatalkan kenaikan nilai jual objek pajak NJOP dan pajak bumi dan bangunan sebesar 400%. Pembatalan itu pun akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar rupiah per tahun. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha menegaskan pihaknya membatalkan kenaikan PBB sebesar 400% hingga akhir Desember 2025 mendatang. Batalnya kenaikan tarif PBB akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar rupiah dari total 88 miliar rupiah per tahun. Meski begitu, Bupati Semarang menyebut pembatalan tidak akan mempengaruhi program pembangunan di Kabupaten Semarang karena pemerintah akan mencari sumber dana melalui investasi agar tidak membebani masyarakat. Sebelumnya kenaikan PBB sebesar 400% di Kabupaten Semarang dikeluhkan warga dan sempat viral di media sosial. Langsung kembalikan, suratnya dicabut. Dua pemuda nekat menembaki rekan kerjanya sebanyak 15 kali hingga menyebabkan satu orang terluka di Bogor, Jawa Barat. Aksi koboi dilakukan pelaku karena dendam dengan korban merupakan musuh bebuyutan semasa masih sekolah. Dua pemuda yang berboncengan terekam CCTV secara brutal menembaki rekan kerjanya di Jalan Kedung Halang, Kota Bogor. Akibatnya seluruh karyawan panik berhamburan menyelamatkan diri. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku kabur sementara satu orang terluka akibat terkena tembakan airsoft gun di kaki dan punggung. Usai korban melapor, polisi meringkus kedua pelaku di kontrakannya di kawasan Cimampar. Penggeledahan pun dilakukan dan mengamankan sepucuk airsoft gun beserta peluru gotri yang digunakan pelaku. Hasil pemeriksaan, pelaku sempat cekcok dengan korban hingga ia nekat melakukan aksinya. Sementara motifnya lantaran dendam terhadap korban yang menjadi musuh bebuyutan semasa sekolah dan kembali bertemu di tempat kerja yang sama. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.